Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yazil, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, video ini saya buat untuk tugas perkuliahan saya pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Helmi SHMH dan Ibu Fitria SHMH. Adapun pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai apa sih pengertian dari hukum administrasi negara, kemudian apa saja objek hukum administrasi negara, sumber hukum administrasi negara, asas hukum administrasi negara, kemudian pembagian hukum administrasi negara, hakikat dan cakupan hukum administrasi negara, tujuan serta fungsi dari hukum administrasi negara. Nah, untuk yang pertama, pengertian dari hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara dan hukum tata pemerintahan. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik. Nah, ia mengatur tindakan, kegiatan, keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara merupakan peraturan yang mengatur tentang administrasi. Nah, administrasi yang dimaksud di sini adalah suatu hal yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian dari hukum administrasi negara. Nah, di sini saya hanya mengutip dari 3 ahli. Yang pertama dari Utrecht. Utrecht berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah menguji hubungan istimewa yang diadakan, memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Nah, selanjutnya ia menjelaskan bahwa hukum administrasi negara adalah yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan dalam lapangan pekerjaan administrasi negara. Kemudian yang kedua dari Profesor Mr. J. Oppenheim. Nah, Oppenheim berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan hukum yang harus menjalankan kekuasaannya. Nah, jadi pada asasnya mengatur negara dalam keadaan bergerak. Kemudian yang ketiga dari pakar hukum Indonesia, Prajudi Atmosudirjo. Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara. Dapatlah disebutkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan dalam arti sempit. Nah, secara garis besar ini mengatur hal-hal antara lain pertama, perbuatan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam bidang publik. Kemudian kewenangan pemerintah. Nah, di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya. Selanjutnya, penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum. Nah, sehingga diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum. Selanjutnya, apa saja sih objek-objek hukum administrasi negara? Nah, pada umumnya objek hukum administrasi negara itu ada 3, yaitu negara, warga negara, dan lembaga pemerintahan. Nah, menurut pandangan dari 2 ahli, menurut Profesor Joko Sutono, ada 3 objek hukum administrasi negara, yaitu negara itu sendiri, warga negara, dan lembaga pemerintahan. Nah, tetapi menurut Suhino, hukum administrasi negara objeknya hanya 1, yaitu negara. Nah, akan tetapi kita tidak bisa menyamakan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Walaupun menurut Suhino objeknya itu sama, yaitu negara itu sendiri, tetapi mereka mengatur hal-hal yang berbeda. Sumber-sumber hukum administrasi negara. Nah, sumber hukum ini merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Nah, sehingga apabila aturan tersebut dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.
Sumber hukum pada hakikatnya dibedakan menjadi dua. Pertama, sumber hukum material, dan yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum material ini maksudnya faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum. Sumber hukum material dari hukum administrasi negara itu meliputi faktor yang ikut mempengaruhi isi dari aturan-aturan hukum administrasi negara. Nah, yaitu meliputi faktor historis, filosofis, sosiologis, antropologis, ekonomis, agama, dan lain-lain. Kemudian sumber hukum formil. Sumber hukum formil maksudnya sumber hukum yang telah diberi bentuk tertentu supaya dapat diberlakukan di umum. Nah, seperti Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, asas-asas hukum administrasi negara. Nah, asas-asas hukum administrasi negara ini ada 3. Pertama, asas yuridikitas. Kedua, asas legalitas. Yang ketiga, asas diskresi. Nah, untuk pertama, asas yuridikitas ini merupakan bahwa masing-masing perbuatan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Nah, maksudnya ini harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatuhan. Kemudian yang kedua, asas legalitas. Asas legalitas maksudnya yaitu bahwa masing-masing perbuatan pejabat administrasi negara harus memiliki dasar hukumnya. Nah, maksudnya ada peraturan dasar yang menjadi landasan. Kemudian yang ketiga, asas diskresi. Asas diskresi merupakan kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara dalam menetapkan keputusan dengan dasar pendapatnya sendiri, namun tidak bertentangan dengan asas legalitas. Selanjutnya, pembagian dari hukum administrasi negara. Prajudi Atmosudirjo membagi hukum administrasi negara dalam 2 bagian, yaitu yang pertama hukum administrasi negara heteronom dan yang kedua hukum administrasi negara otonom. Nah, hukum administrasi negara heteronom ini hanya yang bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Undang-Undang. Adalah hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. Kemudian hukum administrasi negara otonom, yaitu hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi negara, dan juga ada yang menyebutkan bahwa hukum administrasi negara ini ada 2, yaitu hukum administrasi negara umum dan hukum administrasi negara khusus. Hukum administrasi negara umum tidak terikat pada bidang tertentu, sedangkan hukum administrasi negara khusus berkaitan dengan bidang tertentu, seperti peraturan tata ruang, tentang kepegawaian, pertanahan, tentang perpajakan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Hakikat dan cakupan hukum administrasi negara. Hakikat hukum administrasi negara mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparatur pemerintah. Kemudian cakupan hukum administrasi negara menurut Prajudi Atmosudirjo, hukum administrasi negara itu mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para pejabat administrasi negara. Nah, lalu apa saja objek studi hukum administrasi negara? Objek studi hukum administrasi negara ini ada 2. Pertama, objek material, dan yang kedua, objek formal. Objek material yang dimaksud adalah aparat pemerintah atau aparat administrasi negara sebagai pihak yang memerintah dan warga masyarakat atau badan hukum privat yang diperintah. Nah, antara kedua belah pihak ini ada hubungan hukum publik. Selanjutnya, yang kedua, objek formal. Nah, objek formal ini maksudnya adalah perilaku atau kegiatan atau keputusan hukum badan pemerintah, baik yang bersifat peraturan maupun yang bersifat ketetapan. Selanjutnya, apa sih tujuan dan fungsi dari hukum administrasi negara? Untuk tujuan hukum administrasi negara, ini memberikan batasan dan kewenangan terhadap pejabat administrasi negara, memberikan
perlindungan terhadap rakyat atau badan hukum perdata dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara. Nah, fungsi dari hukum administrasi negara ini adalah pertama itu menjamin kepastian hukum. Nah, yang menyangkut masalah bentuk dari hukum. Kemudian yang kedua menjamin keadilan hukum. Nah, keadilan hukum yang dimaksud adalah keadilan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan tertulis. Kemudian fungsi yang terakhir sebagai pedoman dan ukuran. Sekian video dari saya, jangan lupa like dan share video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.